Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Lili Supendi dari SMA Negeri 1 Cicalengka. Pada kesempatan ini akan menyampaikan video pembelajaran sejarah tentang pergerakan nasional. Pergerakan nasional Indonesia merupakan sebuah bentuk perlawanan terhadap penjajah yang dilaksanakan tidak hanya menggunakan kekuatan bersenjata, tetapi juga menggunakan organisasi yang bergerak di bidang sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Adapun latar belakang dari pergerakan nasional adalah tumbuhnya kesadaran dan penderitaan terhadap para penduduk Indonesia. Dengan adanya organisasi pergerakan, maka kita dapat menemukan kembali sebuah visi dan arah baru, yaitu menuju Indonesia merdeka. Adapun faktor internal yang mendorong pergerakan nasional Indonesia diantaranya adalah munculnya kaum terpelajar yang mendorong pergerakan nasional Indonesia yang mendirikan berbagai partai seperti Budi Utomo, Muhammadiyah, PNI, Perhimpunan Indonesia, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada kesamaan senasib dan penanggungan sebagai bangsa yang terjajah. Dan yang ketiga, kenangan kejayaan masa lampau, seperti kita telah pernah berjaya pada masa kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Kenangan inilah yang ingin coba dibangkitkan untuk lepas dari belenggu penjajahan. Faktor eksternal, yaitu faktor dari luar bangsa Indonesia, adanya kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905. Ini menandai bagaimana bangsa Timur bisa menang atas bangsa Barat. Yang kedua, adanya pergerakan nasional di negara-negara lain seperti gerakan Turki Muda untuk menumbuhkan pembaharuan. Dan yang ketiga, munculnya paham-paham baru seperti liberalisme, nasionalisme, pan-islamisme dalam rangka menjadi ideologi pergerakan nasional Indonesia. Puncaknya, bagaimana pergerakan nasional Indonesia sendiri mencapai titik tonggak persatuan bangsa lewat peristiwa Sumpah Pemuda, di mana ikrar satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa mengikat kita menjadi sebuah identitas baru yang bernama Indonesia. Nah, faktor pendorong itu sendiri ada penderitaan rakyat Indonesia, timbulnya elit nasional yang mendorong nanti pada pencetusan politik etis yang kita ketahui memiliki pengaruh bagi munculnya golongan-golongan terpelajar. Nah, politik etis sendiri dikemukakan oleh Van Deventer, di mana isinya ada edukasi tentang pendidikan, irigasi, dan emigrasi. Ada fase kejayaan di mana pada tahun 1925 fokus pemerintahan kolonial bergeser ke penyediaan pendidikan kejuruan selama 3 tahun. Pendidikan menengah Belanda memiliki kualitas tinggi pada saat itu sejak 1920-an yang menghasilkan elit Indonesia terdidik. Nah, ini adalah contoh-contoh organisasi pergerakan nasional mulai dari Budi Utomo, Indonesia Party, Sarekat Dagang Islam, ada Muhammadiyah, ada NU, hingga yang terakhir nanti ada Gabungan Politik Indonesia. Pergerakan nasional Indonesia sendiri memiliki dampak, diantaranya lahirnya golongan terpelajar, keuntungan dalam bidang pendidikan, dan memberikan sebuah tekad dan pemahaman untuk lepas dari belenggu penjajahan. Adapun nanti akhir dari fase-fase pergerakan nasional Indonesia itu sendiri, bagaimana terjadinya Perang Asia Timur Raya, peralihan kekuasaan dari Indonesia ke tangan Jepang, lalu kemudian Jepang bertekuk lutut kepada sekutu sehingga kita dapat memanfaatkan momentum tersebut menjadi kumandang proklamasi pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Demikianlah sejarah pergerakan nasional bangsa Indonesia. Semoga dapat memberikan spirit dan semangat bagi generasi sekarang untuk membangun bangsa ini dengan karya-karya inovatif dan kreatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.